Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Piye kabare? Semoga sehat selalu balik. Rek nang aku dengan Cak Nubur di sini. Kita mau ngobrolin lagi hasil dari review penggunaanku sama si Aiku Z7X. Aiku, terdengar asing bukan? Karena aku yakin juga banyak orang yang nggak tahu ini brand dari mana, brand apa, kok namanya aneh gitu. Ternyata setelah aku cari tahu, karena penasaran tentunya, ini tuh sub-brandnya dari Vivo, yang mana juga masih jadi satu bagian sama BBK Group. Artinya apa? Artinya ini brand besar, dan sayang untuk dilewatkan, untuk kita pinang dan kita coba. Jadi karena dasar penasaran tadi, akhirnya aku beraniin ngambil si Aiku Z7X ini. Dulu ngambilnya nggak perlu nunggu flash sale, bahkan aku check out ini sebelum adanya Z9 yang rilis. Sekarang udah marak di pasaran. Pada saat aku beliin aja udah murah, apalagi sekarang karena kehadiran Z9 series, ini jadi lebih murah. Jadi si Aiku ini brand udah dari tahun 2019 ya, masuk Indonesia pertama kali. Dan karena dia satu jaringan sama Vivo, otomatis service centernya ngikut guys sama si Vivo. Yang mana udah tertera dengan jelas di websitenya. Terpercaya guys. Terpercaya, itu yang membuat aku juga yakin. Walaupun aku belum pernah pakai HP ini, di seri yang lain, gak takut buat ngambil HP ini. Karena kalau udah ada poin after sales melalui service center, itu udah jadi poin plus. Bukan cuma aku, di teman-temanku yang ada di forum Facebook, itu pada bilang kayak gitu. Emang jaringan service centernya Vivo nggak usah diraguin. Pasti memuaskan para konsumen, para pelanggan. Jadi yang pertama kali ku rasa berkesan banget, sangat puas banget HP ini adalah karena baterainya. Oh, belum ada apa-apa, kita langsung ngomongin sektor baterai guys. Kenapa? Karena bener-bener badak, bener-bener bisa diandalkan, bisa sehari, bisa 2 hari malah. Bahkan aku yakin bisa 3 hari kalau misalkan nggak dipakai yang berlebihan. Ada 3 mode, ada battery saver, ada balance mode itu di tengah-tengah, dan ada juga monster mode. Itu bener-bener salah satu, bukan salah satu, satu-satunya HP yang kupakai saat ini teririt yang pernah saya pakai sepanjang perjalanan hidupku. Berkesan lebay memang, tapi itu yang kualami. Dari baterai 6000 mAh ini, aku coba benar-benar skenario harianku, pakai full data, beraktivitas di luar, memaksimalkan seberapa kuat HP ini. Ini di jam 12 malam aja, mau ganti hari baterainya masih sisa 7% guys. Bayangin, prediksiku sih harusnya HP ini bisa 12 jam lebih ya. Tapi nggak akan bisa diukur karena screen time itu akan reset otomatis sejak pergantian hari. Dan di bawah 10% biasanya tuh ada pengurangan kualitas baterai itu. Kadang tuh tiba-tiba turun drastis, tapi ini enggak. Di bawah 10% aja baterainya masih bisa awet ya, sama kayak rasa-rasanya sama kayak di atas 20%. Jadi luar biasa nih mode battery savernya. Untuk balance mode kita skip, kita langsung ke performa paling maksimal ya, yaitu si monster mode. Kemarin aku coba seharian, screen on time-nya 9 jaman guys, 9 jaman, which is itu bisa dibilang masih hemat juga. Jadi nggak di limit kemampuannya, di luar pakai full data itu masih bisa 9 jam guys. Rata-rata HP yang 5000 sampai 6000 mAh tuh paling cuma 7 jam sampai 8 jaman aja. Ini sampai 1% bisa 9 jam guys. Luar biasa ini. Bahkan saking penasarannya aku pengen ngabisin ini baterai dalam waktu sehari, aku coba untuk on beat seharian Gojek ya, cari pelanggan pakai mode monster. Di luar panas-panasan, nyalain Google Maps, full data, no problemo. Akhirnya tumbang di jam 8 malam ya, setengah 9 malam, pakai monster mode, dan bener-bener sampai habis. Itu dapat 9 jam guys, luar biasa. Makanya aku rekomendasikan nanti ini buat para ojolers ya kan, salam satu aspal buat semangat cari cuan. Gak harus ketakutan habis baterai di jalan, gak harus minggir warkop dulu buat cari colokan, tinggal beli HP ini bisa on beat sampai seharian. HP ini juga punya sensor yang terbilang lengkap ya, buat ojol tentunya akan sangat enak. Ada sensor cahaya, ada sensor gyro, terus juga ada sensor magnetik buat kompas, jadi kelihatan tuh arah kita ngadep mana.
dan sensor sidik jari di bagian kanannya. Memang belum in display fingerprint sih, tapi nggak masalah. Di iQOO ini ada sistem namanya flash charge ya. Bener-bener super fast chargingnya dari si iQOO ini, yang mana kita dibekelin 80 watt charger bawaan dari paket pembelian. Pengecasannya tadi dari 0% kondisi HP mati itu 1 jam 19 menit. 1 jam 19 menit. Sementara itu kalau misalkan kita coba colok dari 1% kondisi HP nyala, itu 1 jam 8 menit aja. Gimana menurut teman-teman? 1 menit aja itu bisa nambah 5% guys. Tak tinggal sebentar itu, tak lihat udah 5% aja. Nah sayangnya aku nggak menemukan opsi seperti Samsung ya, kita bisa switch untuk nggak pakai super fast chargingnya. Jadi si 80 watt ini nyala terus, bener-bener nyala, nggak bisa kita ganti ke yang model lebih rendah. Solusinya adalah kita ganti casan. Tapi selama pengecasan sih nggak ada masalah panas, bener-bener adem. 80 watt yang biasanya itu panas dari batoknya itu, si adapternya sampai si body HP-nya itu panas, tapi di sini enggak. Nah, kerennya di operating system ini kita bisa munculkan semua hal yang ingin kita tampakkan. Dari berapa lama kita pakai jaringan data, berapa lama kita pakai wifi, bahkan berapa lama kita jadiin HP ini hotspot. Selain itu, penggunaan data yang dihasilkan, data internet, pun bisa nampak di data manajemennya ini. Luar biasa si iQOO Z7X ini. Dan kenapa bisa irit? Kenapa bisa badak? Kenapa bisa bandel baterainya? Kenapa? Jadi yang pertama adalah operating system yang optimal. HP ini dibekali dengan Vantage OS 13 dan Android 13. Dari awal ketika aku beli ada tawaran untuk mengupdate ke 14, aku saranin jangan diupdate. Karena dari forum yang tak baca itu nanti HP-nya jadi boros guys. Jadi tetap pertahankan si Vantage OS 13 ini. Sayangnya belum ada jaminan ya berapa lama dia kasih update, dan sebenarnya worth it nggak sih untuk pengguna jangka panjang, karena kebanyakan orang menjadikan acuan software update itu jadi yang utama. Nah nanti teman-teman simpulin sendiri aja. Jadi selama aku pakai ini OS ini benar-benar ringan ya, benar-benar light banget, benar-benar ringan, nggak neko-neko, banyak fitur yang bisa diakses, banyak hal yang bisa diulik, dan hidden gem juga gitu. Salah satu yang aku suka adalah kustomisasi personal ya, melalui dynamic effect yang ada di HP ini. Kita bisa gonta-ganti tampilan animasinya, tampilan layar mati dan layar hidup, tampilan face unlock, tampilan notifikasi, dan yang lain sebagainya. Nah, HP ini ada bloatware-nya nggak? Pasti ada bloatware-nya, tapi gampang banget untuk dihapus. Langsung aja kita uninstall semua yang kita nggak butuhin. Nah, kalau iklannya bagaimana? Pasti ada juga, dan itu munculnya sangat mengganggu di aplikasi V-App Store ya. Itu App Store bawaan dari Vivo sebenarnya. Lalu juga muncul di aplikasi browser. Tapi gampang bisa diakalin. Notifikasinya tinggal dimatikan aja, sehingga iklannya nggak muncul dan nggak ganggu. Selanjutnya aman, nggak ada iklan sama sekali. Yang kedua, kenapa HP ini bisa irit adalah kemampuan penangkapan sinyalnya guys. Jadi HP ini dibekali dengan Snapdragon 695 5G, yang mana itu bagus banget gitu loh. Entah kenapa sangat efisien ya, dan efektif menangkap sinyal di sekitar. Kemampuan penangkapan sinyalnya lebih baik aku katakan dibandingkan dengan HP mid-range. Kemarin aku coba dengan Samsung Galaxy A55 5G ku di basement, itu full bar guys. Di iQOO Z7X ini beda sama si A55, padahal harganya ini lebih murah jauh. Ini ada di basement 2 guys, basement 2 jaringannya full. Beda sama Samsung yang 6 jutaan, agak kesulitan meronta-ronta cari sinyal kesana kesini guys. Ini iQOO Z7X guys. Dari Semarang ke Surabaya, bener-bener aku pakai HP ini gak berhenti buat YouTube. Gak ada masalah, gak buffering, karena dia ngeload terus. Biasanya kan kita kalau pindah kota, apalagi ngelewatin hutan, ngelewatin daerah yang sepi, itu langsung hilang. Langsung nggak bisa dipakai. Yang ketiga, HP ini adem, beneran adem. Dipakai ngecas adem, dipakai sehari-hari, nggak pernah panas. Dipakai hotspotan, panasnya wajar. Dipakai game,
lebih adem dibandingkan HP yang lain. Kenapa? Karena ada sistem pendingin cairan 5 lapis guys. Dan sebenarnya aku juga bingung gimana si Vivo, si iQOO ini memanage ya hardware yang ada di dalam, kok bisa mereka nempet-nempet gitu loh, dusel-duseli itu loh, sampai dia bisa sedingin itu. Tadi aku udah mention chipset Snapdragon 695. Ya, ini pakai 695, chipset lawas memang, tapi dia lebih baik di era gempuran yang sekelasnya. 2 juta sampai 3 juta kebanyakan masih pakai Helio G99 ya. Ultra maupun Ultimate, ya apapun itulah sebutannya masih G99. Tetap secara skor Antutu dia lebih tinggi puluhan ribu dibandingkan dengan G99. Kemarin aku tes itu dapat 440 ribuan guys. Udah 5G dibandingkan sama G99 masih 4G, dan juga skor Antutunya dia lebih hebat. Karena komparasinya di kelas HP segini masih banyak banget ya yang pakai G99. Tadinya hampir aja mau ngambil si Poco X5 5G, tapi entah kenapa aku lebih penasaran sama si iQOO ini ya. Ya udah akhirnya aku beli ini. Karena dia sama-sama 695 guys. Gimana, perlu nggak kita review beli si Poco X5 5G guys? Karena harganya sama-sama turun. Dan menarik juga untuk dipinang ini. Share di bawah ya, kita perlu nggak? Langsung aja kita tes gimana performa dari 695. Kemarin kita coba 4 game. Kita coba pakai monster mode semuanya di performa tingginya. Itu mulai dari game yang pertama adalah Mobile Legends. Mobile Legends sih frame rate-nya masih super ya, belum unlock yang ultranya, tapi grafiknya dia udah ultra. Kemarin main 17 menit, turunnya hanya 4% aja guys. Gak ada masalah sama sekali, enak. Mungkin agak sedikit kurang keset ya, karena screen protector bawaannya ini. Jadi kadang beberapa itu kurang akurat untuk penggunaan skill, padahal jari kita udah kita pencet. Lalu yang kedua, kita game mobile lagi, kita coba Wild Rift ya, League of Legends. Frame range sih 120 ya, sudah unlock guys. Grafiknya, quality masih high ya, belum yang super high. Sementara itu resolusinya masih medium. Tapi dengan 120 fps, itu udah nyaman sekali untuk mata kita mainin HP si Wild Rift ini guys. Kemarin main selama 21 menit, cuma turun 5% guys. Dan adem. Luar biasa. Lanjut ke game selanjutnya adalah Call of Duty Mobile. Kemarin kita pakai grafiknya tuh very high, frame rate-nya very high juga, tapi kebacanya seperti biasa, cuma 60 fps saja. Dan dari dulu aku selalu penasaran, ini gamenya atau dari HP-nya yang belum support, chipsetnya yang masih belum buka optimasinya, nggak tahu juga sih. Kemarin main selama 18 menit, turunnya 7% aja. Dan sama kasusnya seperti ML, agak kurang nyaman sebenarnya di screen protector. Jadi saranku, segera cari dan segera ganti dengan opsi yang lain. Bisa dengan TG atau mungkin hydrogel ya. Lalu selanjutnya game yang paling berat adalah Genshin Impact ya. Udah kita paksa main di grafik high dan 60 fps. Jangan diikutin karena dia ngap-ngapan guys. Bener-bener kesendat-sendat. Malah gameplaynya jadi kita kurang memuaskan. Akhirnya memang yang paling ideal adalah kita main di lowest 60 fps. Itu pun udah cukup. Kemarin aku main selama 20 menit, turunnya 5% aja. Turunnya hanya 5%. Irit kan ya? Irit. Tapi bikin candu. Dan bahaya sebenarnya karena kita dibuat terlena ini seolah-olah. Tapi tenang, ada fokus mode yang kita bisa memfokuskan, kita bisa prioritaskan hal-hal pekerjaan kita atau kehidupan pribadi kita, karena kita bisa atur durasi, mana aplikasi yang mau kita freeze dulu, dan notifikasinya juga akan muncul guys. Jadi itu kita harus bijak ya sekali lagi. Saking asiknya ngomong ini HP saya melupa. Kalau di game ini ada fitur Ultra Game Mode ya, jadi benar-benar di boost kalau kita main game. Karena ada sidebar ya, kita bisa langsung slide aja pakai satu jari kita. Itu ada pilihan menu yang mendukung permainan game kita guys. Ada baterai mode, baterai saver, balance, sama monster mode. Kita bisa langsung switching, walaupun itu semua ada di taskbar ya. Tapi kan ribet kalau lagi in game, kita harus buka taskbar dulu. Nggak perlu, kita langsung geser aja jari kita, di situ ada menunya.
Di menu itu juga ada picture in picture, WhatsApp kita mau bales kapanpun, nggak perlu keluar dan masuk lagi ke aplikasi gamenya. Lalu ada e-sport mode, ada blok panggilan, ada juga voice changer ya, jadi seolah-olah ala-ala YouTuber, biar suara kita berubah gitu. Ada juga screen record, jadi kalau kita butuh rekaman montage ya, gampang banget aksesnya, langsung tinggal kita geser jari kita pakai sidebar yang ada di Ultra Game Mode. iQOO Z7X ini tersedia dalam dua varian storage, ada 8128 which is yang tak sikat, ada 8256. Nah 8256 menurutku kalau dibandingin sama yang ini nggak worth it sih, karena masih terbilang tinggi. Jadi kalau mau ngilangin rasa penasaran cukup ambil yang 8128. Itu pun sekarang masih ada sisa ya, dan penuh gara-gara Genshin Impact doang. Kalau RAM-nya sendiri, tadi 8 GB sudah sangat cukup. Kalau kurang ada fitur extend RAM yang nggak pernah tak pakai karena itu hanya gimmick aja. Sudah pakai UFS 2,2, buka tutup aplikasi no problemo, ditemenin sama tadi Vantage OS 13 yang super ringan. Ya sayangnya iQOO Z7X ini layarnya masih IPS ya. Kalau misalkan dibandingin sama yang sekelasnya di harga 2-3 jutaan ya jelas kebanting. Karena rata-rata semuanya sudah pakai AMOLED. Tapi jangan minder diri dulu, justru layar IPS ini layar yang paling aman buat semua orang. Layar yang paling durable sebenarnya dan nggak terlalu riskan, nggak terlalu gampang rusak. Apalagi dipakai buat panas-panasan, buat para ojolers tadi yang udah tak bilang di awal ya. Tapi ya dengan 900 nits cukup sih, nggak terlalu terang sebenarnya, tapi tetap bisa dimanfaatkan untuk ojol. Nah itu kan tadi buat kerja, kalau buat entertain gimana? Jelas nyaman. HP ini sudah 120 Hz, scrolling sosmed enak, buat main game tadi juga sebagian sudah unlock ke 120 fps, lalu Full HD+, 86% screen to body ratio, lalu 6,64 inci, besar, lebar, kurang apa juga. Buat nonton betah ya, apalagi ditemenin baterai yang super badak tadi guys. Dan mata kita jangan khawatir rusak, karena insya Allah terproteksi lewat eye protection dari HP ini. Bisa kita ubah settingannya, sehingga mata kita jadi betah berlama-lama. Ngomongin soal scrolling sosmed tadi, paling afdol sih satu tangan ya. Kalau berdasarkan pengalamanku, itu harus pakai casing guys, karena dia secara bawaan bodi plastik di bagian belakangnya tuh licin ya. Walaupun memang kalau dilihat sih ganteng-ganteng aja tanpa casing, tapi tadi guys, licin. Jadi memang harus ditandem sama si casing ini. Kenapa licin? Karena bodi belakangnya itu sudah curve guys. Jadi benar-benar ngamuflasein si baterai 6000 mAh ini. Harus pakai dua tangan biar HP ini aman. Kalau enggak ya dipakai casing tadi. Dan kalau dilihat secara tampilan desainnya keren guys. Aku suka banget sama desain HP ini yang benar-benar mewah sih, gradasi ketika kena pantulan cahayanya itu benar-benar mantep. Dan modul kameranya, housing kameranya juga kotak, nggak alay bulat-bulat yang norak-norak kayak iPhone itu ya. Dia kayak punya karakter sendiri. Bahkan nggak jauh beda dari kakaknya, si Z7. HP ini cuma punya bobot 205 gram aja, yang mana enteng sih kalau udah terbiasa megang HP yang besar-besar. Menurutku enteng. Di bagian bawah ada jack 3,5 mm, ada USB Type-C, ada speaker yang masih mono guys. Di bagian kanan ada fingerprint, lalu ada tombol volume up, volume down. Di atas ada SIM tray, yang mana dia hybrid ya. Lalu ada mikrofon ini guys. Iya, mikrofonnya ada dua guys. Dual mikrofon. Enak buat teleponan nih. Sementara di sisi kiri nggak ada apa-apa. Secara build quality bagus banget, dia solid dan padat. Plastiknya nggak ngerasa murahan. Kristal mungkin, apa debu gitu guys, kayak sparkling gitu loh. Ini speakernya masih mono guys. Di saat para rivalnya, kompetitornya sudah pada dual stereo speaker, tapi untungnya di sini nggak begitu cempreng kok. Justru malah bagus, bassnya dapet, walaupun bisa dibilang cukup. Untuk volume agak kecil ya, untuk di outdoor
Tapi jangan khawatir, ada fitur audio boost. Kita langsung bisa naikkan audio volumenya ke 150%. Tinggal dipencet 2 kali atau 3 kali, nanti akan bisa naik sesignifikan itu guys. Nah, HP ini juga sobat perjalanan teman-teman karena ada NFC, tinggal tap aja, dan NFC-nya multifungsi loh. Kita bisa alih fungsikan HP ini jadi NFC. Nggak perlu bawa kartu, tinggal kita injek ke sini, HP ini sudah bisa gantiin fungsi kartu kita. Oke, kita beralih ke sektor kameranya sekarang guys. Kamera HP ini cuma ada satu sebenarnya, cuma 50 megapiksel. Kamera depannya, selfie kamera itu cuma 8 megapiksel guys. Walaupun di sini ada tulisan fotografi high performance, tapi menurutku hasilnya biasa aja guys. Biasa aja. Jadi Snapdragon 695-nya kurang mumpuni ya. ISP-nya belum mumpuni buat dapetin gambar yang sebagus itu. Bahkan ada kamera satu lagi nih, ini cuma depth aja, depth 2 megapiksel aja. Gak begitu pengaruh sebenarnya guys. Sementara itu, dengan Snapdragon 695, ini HP satu-satunya yang bisa ngerekam 1080p 60 fps. Walaupun masih kerasa goyang-goyang, padahal sudah ada EIS-nya guys, ACE, tapi tetap kerasa goyang-goyang. Coba deh lihat ini hasilnya. Tes kamera belakang 1080p 60 fps, stabilisasinya nyala sih. Yang amazing dari kameranya adalah autofocusnya cepat banget nih. Tuh, bayangin coba. Tuh, gila, mantap. Kamera depannya, entah kenapa dia tetap putih belakangnya ya. Memang bagus secara detail muka, dipaksa naik, detailnya kelihatan. Tapi belakangnya awannya jadi kayak lampu guys, terang banget gitu loh. Buat nge-push si muka kita gitu. Untuk stabilisasi nggak ada, jadi goyang-goyang ya untuk kamera depannya. Itu 20p 60 fps dari iQOO Z7X. Ace-nya bener-bener nggak kerasa ya, jadi masih goyang-goyang di sini. Gambarnya kurang tajam kalau 720p. Jepretan kameranya menurutku bagus ya. Mau itu malam, mau itu siang, jadi tidak sejelek dan tidak sebiasa-biasa aja dari orang lain sampaikan. Menurutku bagus, detailnya dapet, untuk kelas 2 jutaan dia bisa diadu. Apalagi ini, foto bokehnya dapet banget, gurih dan lembut. Ini 50 megapiksel yang kanan aja sama kayak yang kiri. Cuma kelemahannya tadi, kalau ngelawan cahaya, dia bakal jelek kayak videonya. Kameranya belum ultrawide. Bukan belum, karena memang nggak ada guys. Cuma satu doang. Belum ada IP ratingnya guys. Jadi kudu hati-hati banget seandainya teman-teman orang ceroboh, teledor. Tapi poin paling plus dari HP ini adalah baterainya. Menurutku ini yang salah satu jadi pemikat hati sih. Baterai. Gak perlu risau ketinggalan charger yang 80 watt tadi. Karena benar-benar kuat, benar-benar bisa diandalkan sehari-hari. Oke, kita masuk ke kesimpulan. HP ini adalah HP all-rounder yang bisa dipakai buat siapa aja. Buat siapa aja. Karena nggak ada yang spesifik. Kita mau jadi dia HP kasual, itu enak. Mau dijadiin gaming, pun performanya nggak kaleng-kaleng, guys. Kalau HP ini jadi secondary driver, kalau teman-teman punya iPhone, Android-nya ini, aku sangat merekomendasikan. Atau teman-teman punya flagship Android, pengen yang lebih light, pengen lebih ringan, HP ini bagus. Aku sangat rekomendasikan guys. Ada fitur juga yang gue suka dari HP ini, mirip sama seperti fiturnya Transsion Holding, yaitu multiple user guys. Jadi kalau menurutku,
Ini bisa juga sih jadi HP admin ya, admin perkantoran atau admin CS. Ini enak ya, karena kita bisa masukin banyak akun di sini. Buat orang tua juga, HP ini juga bagus guys. Karena ada mode Simple View Mode ya. Jadi memperbesar tampilan dan menyederhanakan UI yang ada di dalam, sehingga buat para orang tua, mereka nggak bingung dan nggak kesulitan buat ngoperasiinnya. Tadi, sekali lagi, HP ini all-rounder guys. Buat semuanya ini. Sebenarnya aku bingung, ini segmentasinya mau kemana dari si Aiku ini. Ya itu aja guys untuk video kali ini. Teman-teman bisa sharing-sharing di bawah, kasih komentar, kasih review lagi, sama-sama pengguna Aiku Z7X. Aku yakin sih dari antara kalian pasti puas pakai HP ini. Tapi semua yang ku jabarin ini, itu masih Vantage OS 13 ya guys. Belum ku update sama sekali. Mungkin kalau udah tak update ke 14, hasilnya nggak relevan pada saat video ini tayang ya. HP ini beneran awet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.